Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Misha Kila. Mudah-mudahan teman-teman aku yang nonton video ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan jalani hari itu penuh dengan semangat. Amin. Oke, nah awal video aku langsung ngajak teman-teman buat unboxing sesuatu, cie. Jadi ini masih perlengkapan dapur teman-teman. Aku beli di Shopee kemarin. Ini tuh gemes banget, dijamin teman-teman bakal suka. Nah, ini tuh tempat untuk simpan butter atau mentega, teman-teman. Tempatnya tuh lucu banget. Yuk kita buka. Nah, udah kelihatan ya, atasnya itu tutupnya dari bahan bambu dan ada sendoknya. Sendok untuk ambil menteganya gitu ya, teman-teman. Nah, gini lucu ya, ada tulisan butternya. Dia tuh imut-imut, terus kayunya bagian penutup itu tuh bagus banget, halus banget. Terus sendoknya juga kokoh. Bukan sendok ya, ini kayak semacam pisau oles gitu ya teman-teman. Kokoh banget, lucu, warnanya putih, gagangnya ya. Nah, untuk untuk tempat butternya sendiri itu dari bahan keramik. Jadi bukan dari bahan plastik, teman-teman. Bagus banget deh pokoknya. Kemarin aku beli tempat butter ini seharga 130.000, teman-teman. Dan dulu ya, waktu awal-awal tempat mentega ini tuh muncul, harganya tuh mencapai 350.000. Mahal banget dulu itu. Sekarang udah murah, harganya cuma 100 ribuan. Dan bener-bener bagus ya, keramiknya juga keramik yang halus. Pokoknya bagus deh teman-teman. Tutupnya juga dari bahan bambu yang halus juga. Pokoknya finishingnya bagus. Buat teman-teman yang mau samaan juga punya tempat butter ini, cek langsung linknya di description box. Oke, di video sebelumnya aku udah unboxing tempat saus kecap aku yang baru, teman-teman. Dan ini udah aku kasih labelnya aku ngeprint sendiri di rumah, terus aku tempelin selotip. Jadi sekarang aku mau isi semuanya. Pertama aku mau pindahin kecap. Botol kecap aku yang lama itu udah nggak enak dipakainya, sering bocor ya teman-teman. Jadi aku ganti aja pakai yang baru. Dan setelah aku pakai ini bener-bener enak sih dia. Kemarin aku beli botol ini tuh dapat yang harga termurah di Shopee cuma 17 ribuan aja per piecesnya. Buat teman-teman yang mau samaan juga, linknya ada di description box ya. Oke, botol kedua ini tuh saus tiram. Oh ya teman-teman, ini nanti aku akan tulis ya expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya, cuman nggak masuk video. Itu penting sih, harus ditulis ya biar kita nggak kelupaan. Cuman sayangnya kemarin aku lupa buat record videonya, jadi nggak kerekod deh. Oke, ini nextnya saus sambal juga aku masukin ke wadahnya. Terus ini saus tomat juga ya. Pakai botol kayak gini tuh selain selain jadi rapi dan seragam gitu ya, perbotolan persausan gitu, tapi jadi jauh lebih enak aja gitu ngelihatnya teman-teman. Terus dipakainya juga nggak susah karena botolnya itu kan empuk ya. Kalau misalnya mau dituang itu agak banyak ya, tinggal dipencet aja gitu. Oke, nah udah selesai nih unboxing paket, terus refill kecap, saus dan lain-lain ke botol yang baru. Lanjut aku langsung ke teras nih teman-teman, mau nyapu teras dulu. Kondisinya itu agak berdebu, jadi ya udah sekalian aku beres-beres ya. Beneran deh, sekarang itu aku lagi agak malas banget buat ngurusin tanaman, teman-teman. Jadi bener-bener sesempatnya aja, bahkan untuk nyiram-nyiramin juga. Tapi alhamdulillah sih mereka itu masih baik-baik aja meskipun gak aku perhatiin banget gitu sekarang. Jadi kayak perhatian aku tuh lagi tersita untuk hal yang lain. Sekarang juga kalau kelamaan nongkrong di teras itu aku nggak tahan, karena aku rasa Bekasi itu makin panas deh udaranya, makin nggak betah gitu teman-teman kalau lama-lama di teras. Aku juga amazed banget sih, maksudnya bener-bener ngerasa bersyukur tanaman-tanaman aku tuh bisa bertahan gitu sampai sekarang, karena cuaca di sini tuh bener-bener panas teman-teman, nggak betah deh rasanya.
aku tuh keluar paling pagi ya, kayak sekarang buat bersihin teras. Terus kalaupun keluar juga pas mau berangkat sekolah nganterin Kila atau nanti pas sore misalnya agak menjelang malam gitu, baru aku keluar lagi ke teras. Kadang-kadang kursi ini aja ya teman-teman, kalau aku biarin lama nggak aku dudukin, itu debunya tuh tebel loh. Saking nggak pernahnya aku sering-sering ke teras sekarang itu. Oke, abis nyapu teras, lanjut aku mau nyiramin tanaman. Nah teman-teman yang kemarin nanya ini mana vlog tentang tanaman lagi, mau lihat nih, masih ada nih tanaman-tanamannya teman-teman. Buat pecinta tanaman pasti udah happy ya ngelihat yang seger-seger kayak gini. Kita satu server ya, suka sama ijo-ijo. Mudah-mudahan tanaman kita, anak-anak hijau kita selalu sehat ya. Meskipun misalnya nggak yang fokus banget diurus sekarang, aku sih berharap mereka masih berbakti dan terus akan berbakti. Kata berbakti itu biasanya sebutan buat nursery ya, maksudnya yang suka tanaman, pengen banget tanamannya itu masih awet, jadi berharap mereka tuh berbakti gitu bahasanya. Aku juga taunya dari Instagram sih ada kata-kata berbakti gitu. Kalau penjual tanaman tuh misalnya nih tanamannya udah sampai ya mbak gitu di rumah, oh ya mudah-mudahan berbakti ya di rumah, katanya gitu. Aku sendiri juga nggak ngerti kenapa pakai ada kata berbakti. Oke, nih teman-teman, Kila lagi nemenin aku di teras juga, kelihatan cuman bagian kepalanya doang tadi. Aku tuh hari ini juga sampai sekarang juga belum nambah tanaman lagi teman-teman, belum belanja tanaman lagi karena memang udah banyak ya, udah cukup banyak. Takutnya nanti diprotes lagi kebanyakan gitu. Jadi ya udah seadanya aja yang ada di rumah. Dan habis beresin teras, siram-siram tanaman, langsung aku ke kamar buat rapiin tempat tidur. Memang sih aku baru sempat banget rapiin tempat tidur sekarang, sekaligus mau ganti spray karena tadi kan masih ditidurin Kila, jadi pas pagi-pagi banget nggak bisa langsung beresin kasur. Ya udah sekarang aja ya, mumpung Kilanya juga udah main sama abinya, langsung deh gercep kita ganti si spraynya karena udah seminggu ya teman-teman ini. Kalau udah seminggu itu biasanya spraynya udah nggak nyaman sih dipakai tidur karena kan Kila itu sering banget ngemil di kasur ya. Kadang-kadang masih banyak sisa-sisa remahan ya meskipun udah aku bersihin. Jadi suka gatel-gatel aja teman-teman kalau dibiarin lama. Dan sekarang ya udah seminggu juga, kita ganti deh spraynya. Nah ini juga jadwal aku buat ngevakum kasur, biar kalau misalnya masih ada sisa-sisa remahan makanan atau debu, ataupun misalnya ada tungau bisa keangkat ya teman-teman. Nah untuk vakumnya udah pernah aku unboxing dulu, pernah aku review. Ini tuh merek Dirma, khusus untuk vakum untuk tempat tidur, sofa, karpet juga bisa ya teman-teman. Dia itu pakai kabel dan bunyinya cukup berisik banget karena dia itu daya sedotnya lumayan ya. Oke teman-teman, ini aku mau vakum lantai dulu ya. Vakum kasur. Alhamdulillah ngevakum kasurnya sudah, dan aku mau ngecek nih seberapa banyak sih hasil sedotannya. Debu rambut itu keangkat semua teman-teman. Kalau dari video sih nggak begitu kelihatan ya karena aku lupa nih nggak nyesuaiin arah kameranya waktu aku buka si bagian penutupnya. Aku beli vakum ini tuh seharga 300 lebih ya, 3,5 kalau nggak salah, lupa deh aku. Teman-teman kalau yang mau pakai juga linknya ada di description box ya. Oke, nah sekarang saatnya untuk pasang spray baru, digangguin Kila yang lagi anteng banget lihat foto-foto di handphone abinya. Kila itu kalau main handphone teman-teman, dia tuh bukan nonton YouTube, bukan nonton video, tapi dia sukanya itu buka kamera, selfie atau ambil foto
objek lainnya atau melihat foto-foto dia sendiri gitu. Dia tuh narsis anaknya. Jadi kalau lagi pegang handphone ya gitu, dia tuh bukan screen time yang nonton YouTube atau video gitu teman-teman. Oke, kita cepetin aja nih beresin kamarnya, dan alhamdulillah langsung deh selesai beres-beres kamarnya. Teman-teman, lagi apa sekarang? Masak apa nih hari ini? Aku lagi butuh inspirasi menu nih teman-teman, lagi bingung banget masak apa lagi gitu ya, karena kayaknya udah mulai bosen sama menu-menu yang biasa aku masak, jadi butuh inspirasi banget nih. Ayolah bantuin aku, kasih inspirasi, aku harus masak apa lagi. Aku juga belum mulai belanja lagi teman-teman buat periode Februari ya. Nanti deh abis ini mau bikin video budgeting dulu, terus bikin video belanja bulanan dan lain-lain. Dan sekarang aku mau nyapu kamar dulu nih. Aku rekodnya untuk bagian kamar aja ya teman-teman, untuk sisanya gak aku rekod karena riweh, Kila itu minta mandi, jadinya kepotong-potong gitu nyapunya. Jadi aku sempat videoin yang buat kamar aja jadinya. Kamar tuh banyak terus debunya, ini di pojokan juga belum lama disapu, udah banyak lagi deh. Nah teman-teman, aku udah masuk dapur. Sekarang mau masak satu menu aja. Abikila pengen dibikinin soto Bandung, soto bening yang biasa aku masak loh teman-teman. Karena di kulkas juga masih ada stok daging, jadi ya udah Abikila mintanya dibikin soto aja lah, katanya seger gitu, anget, kuahnya anget-anget kalau dimakan ya. Cuman sayang ada beberapa bumbu yang nggak ada di kulkas, kayak tomat. Harusnya pakai tomat ya, cuman aku nggak ada, jadi rasanya kurang begitu nendang banget karena rasa tomatnya nggak ada. Terus juga lada putih, lada bubuk juga habis dong. Ya Allah, bener-bener akhir bulan banget nih kayaknya, udah pada habis bumbu-bumbu masak ya. Ya udah deh, nggak apa-apa seadanya. Yang penting rasanya masih cukup enak dan ya lumayan lah buat teman makan. Nah untuk dagingnya sendiri udah aku rebus, udah aku masak teman-teman, dan airnya itu udah menyusut. Akhirnya aku tambahin air mateng ya tadi biar airnya agak banyak lagi, dan ya udah kita tunggu sampai mendidih. Sambil tunggu mendidih nih aku siapin dulu lobaknya. Tadi aku ngupas 2 lobak, tapi setelah aku potong-potong kecil kayak gini kayaknya kurang. Di kulkas masih ada 1 lobak lagi, jadi nanti aku potong lagi deh si lobaknya. Jadi total aku pakai 3 buah lobak. Oke, kayak gini aja. Maaf ya teman-teman kalau voice overnya banyak kata oke-nya. Kemarin sampai ada yang ngitungin berapa kali aku ngomong oke. Kocak deh. Ya maklum ya, namanya juga aku kayak ngomong sendiri di sini tuh, kayak bener-bener storytelling. Cuman ngomong sendirian, nggak ada temen ngomong, temen ngobrol. Jadi ya udah, kalau apa-apa untuk nyambungin per kalimat itu atau memulai omongan yang baru tuh memang harus dibantu dengan kata oke, atau misalnya gimana teman-teman atau gitu. Ya pastilah wajar ya, nggak apa-apa ya. Namanya juga lagi bercerita sendiri, jadi wajar kalau ada beberapa pengulangan kata yang sama. Nah sekarang aku lagi bukan ngupasin ya, ngiris-ngiris bawang ya teman-teman. Itu ada bawang putih, aku salah ngambilnya. Aku nggak pakai bawang putih ya untuk bikin soto Bandung ini. Dan sambil nunggu si dagingnya, kuahnya itu mendidih, aku juga masak dulu lobaknya sebentar. Aku rebus dulu lobaknya sebentar, nggak perlu sampai mateng banget, cukup sampai langu dari si lobak ini hilang gitu ya. Dan kita buka kulkas. Sekarang aku mau ngambil bumbu-bumbu aromatiknya, salam serai dan lain-lain ya teman-teman, buat dimasukin ke si kuah dagingnya. Gitu, aku tuh udah sering banget sih masak ini sampai bosen gitu jelasinnya. Tuh airnya udah mendidih, kita langsung masukin aja serai, lengkuas. Terus nanti juga aku masukin
salam ya, daun salam. Semua bumbu aromatik itu aku simpan di freezer biar awet, dan memang alhamdulillah awet banget sih, masih segar gitu ya. Kecuali daun salam memang pada saat aku masukin ke freezernya itu dalam kondisi yang sudah kering gitu, jadi warnanya hitam gitu teman-teman. Nah, lobaknya udah mateng ya teman-teman, kita saring aja, kita buang airnya, gak usah yang sampai mateng aja, kayak gini ya, setengah mateng lah lobaknya, karena kan nanti kita campur juga dengan si kuah dagingnya gitu. Teman-teman komen dong, bantu enaknya masak apa lagi ya, bener-bener lagi kesulitan banget nih, bingung mau masak apa lagi, bosen gitu rasanya. Oke, ini aku masukin lobaknya ya. Kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur. Abis itu apalagi nih? Untuk bumbu-bumbu tadi udah aku masukin ya teman-teman, seingat aku. Dan sekarang ya bawangnya kita tumis sebentar sampai agak matang dan harum. Aku sih kalau masukin bawang gini nggak pernah biarin bawangnya sampai kering banget ya. Setengah matang aja langsung dicampur ke kuahnya biar wangi. Nanti juga kalau udah mateng ditambahin bawang goreng lagi kok sama aku teman-teman. Nah, sekarang aku masukin daun bawang terus sama seledri ya. Udah deh, habis ini mateng. Nah, videonya juga udahan teman-teman. Makasih ya udah nonton video ini sampai habis. Selalu jaga kesehatan ya. See you on my next video. Wassalamualaikum teman-teman. Bye.